Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Sukron MA dengan judul khutbah Merawat Kebinekaan Pancasila. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustadz Abdillah Khairul As'ad SKMAG. Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufaroh Shum. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 10 Juni 2022 yang bertindak selaku khatib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Sairoji Dimyati MED dengan judul khutbah Uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masyarakat yang majemuk. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين حفظكم الله. Khatib tak pernah bosan untuk berwasiat dan mengajak para hadirin dan juga pada khatib sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang meresap dalam sanubari, takwa yang membekas dalam perilaku, takwa yang senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Karena ketahuilah, orang yang bertakwa di mata Allah memiliki kedudukan istimewa, yakni akan mendapatkan anugerah berupa solusi dan penyelesaian dari setiap permasalahan, serta mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, seperti yang termuat dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan khatib menyampaikan materi dengan judul Merawat Kebinekaan Pancasila, dengan harapan semoga kajian ini
dapat bermanfaat dan efektif bagi pembangunan moderasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajah kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran ke arah yang tidak diharapkan. Gambaran itu semakin tampak dan menjadi nyata pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memudarnya rasa nasionalisme sebagian masyarakat. Lunturnya perhatian, hilangnya kepedulian, dan lenyapnya keinginan untuk bela negara telah menjadi problem yang cukup serius yang harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan. Yang kedua, masyarakat lebih menjunjung tinggi terhadap kelompok dan golongannya, mengedepankan sikap ta'assub atau fanatisme yang berlebihan, yang lebih mengunggulkan kelompok atau golongannya masing-masing. Yang ketiga, hilangnya rasa cinta terhadap tanah air, terkikisnya rasa memiliki terhadap bangsa dan khasana budaya serta kearifan lokal, sehingga lebih bangga dan mengagungkan khasanah bangsa dan budaya luar. Ketiga fakta tersebut menjadi bagian dari problematika yang menimpa bangsa ini, yang telah banyak menimbulkan instabilitas nasional, mengancam persatuan dan kesatuan, dan menumbuh suburkan sikap eksklusif, intoleran, dan radikalisme di kalangan masyarakat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, melihat ketiga fakta tersebut, tentu kita sangat prihatin dan khawatir dengan kondisi saat ini dan nasib bangsa di masa depan. Kita merasakan bahwa ketiga fakta tersebut telah membuat bangsa dan negara ini terluka. Negara dan bangsa yang dibangun oleh idealisme, filosofis religius, para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga, harta dan nyawa demi berdiri dan tegaknya bangsa dan negara ini. Bukan sekedar keringat dan air mata yang tertumpah, tetapi darah yang bersimbah dari para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan, berdiri dan tegaknya negara Indonesia. Tetapi yang kita rasakan saat ini, negara yang sedang bersedih dan terluka, tergores oleh egoisme sekelompok rakyatnya secara individu ataupun kelompok, arogansi yang membela kepentingan pribadi dan golongannya, kelicikan dalam perjuangan politik yang mewujudkan cita-citanya, perselingkuhan dan pengkhianatan terhadap kesetiaan membela negara dan terhadap upaya mencapai cita-cita bangsa dan negara, mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Selanjutnya, dengan pemahaman yang sempit tentang keyakinan dan ajaran agama yang dianutnya, dan kebodohan yang mengoyak akal dan logika sehat mereka, sehingga mereka berani mencabik-cabik kehormatan dan harga diri bangsa, menyebarkan teror angkara murka, menyemburkan api permusuhan di antara sesama anak bangsa, seolah tanpa dosa. Mereka telah melupakan sejarah perjuangan bangsa, sejarah perjuangan anak bangsa yang rela berkorban jiwa, raga, harta dan nyawa untuk Indonesia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah,
Tidakkah itu sebuah kekejaman yang menodai bumi pertiwi dan mengkhianati para pahlawan? Simak pertanyaan berikut ini. Untuk apa kita habis-habisan memperjuangkan ideologi, falsafah yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita? Ideologi dan budaya luar yang di negara asal mereka telah berhasil memporak-porandakan dan meluluh lantakan bahtera yang mereka kayuh bersama. Mengapa kita tidak arif terhadap budaya bangsa kita sendiri? Jangan berdalih ajaran agama, terus kita mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ingat, agama manapun tidak pernah mengajarkan kerusakan, tidak pernah mengajarkan keburukan, apalagi mengajarkan kezaliman. Dan yang sekelompok masyarakat Indonesia telah lakukan dengan fakta-fakta yang kita melihat, kita mendengar, kita membaca ataupun menyaksikan sendiri secara langsung, itu adalah sebuah kejahatan, sebuah kekejaman, sebuah kezaliman dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Berikutnya yang perlu disadari adalah bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, berupa keragaman penduduknya yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, ras, warna kulit, kemudian aneka ragam hayati yang terdiri dari flora dan fauna, dan kekayaan alam yang luar biasa, serta ragam budaya, bahasa, agama dan kepercayaan, serta adat istiadat istimewa yang harus dilestarikan. Keragaman tersebut merupakan anugerah yang Allah berikan kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kita patut mensyukuri anugerah Allah tersebut yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Keberagaman penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam suku, ras, budaya, bahasa, agama dan kepercayaan serta adat istiadat tersebut telah mengejawantah menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang tersimpul dalam semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berasal dari kata Bhinneka dengan arti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Apabila mengacu pada makna atau arti secara harfiah, pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah beraneka ragam itu satu, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam dan hidup di berbagai wilayah kepulauan, tetapi semua itu tetap menyatu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki bukan berarti berbeda untuk memicu perpecahan, tetapi perbedaan yang melahirkan persatuan dan kesatuan yang didasari oleh berbagai persamaan dan perasaan sebagai bangsa yang tumbuh secara bersama-sama, yaitu satu, kesatuan dan kesamaan sejarah, di mana rakyat Indonesia yang berbeda-beda tersebut telah mampu merebut kemerdekaan dan membangun sebuah negara dalam satu proses yang sama. Dua, kesatuan nasib, di mana mengalami nasib yang sama karena pernah dijajah,
maka harus mencapai kebahagiaan pun secara bersama-sama. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan di mana keberagaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Yang keempat, kesatuan asas kerohanian di mana ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara bersama-sama dan keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keanekaragaman di berbagai aspek kehidupan yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang satu dan utuh. Meski wilayah negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau yang terpisah-pisah, tetapi penduduknya memiliki hasrat, keinginan, dan cita-cita yang sama. Visi, misi, dan tujuan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan Pancasila yang menjadi dasar ideologi dan falsafah bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, berikutnya dalam perspektif Islam, kandungan nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika bukan sesuatu yang asing. Bahkan dapat dimungkinkan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan salah satu sumbernya berasal dari kandungan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang keduanya merupakan sumber dari ajaran agama Islam. Secara jelas dan gamblang disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kebinekaan menjadi salah satu statement Allah yang disampaikan kepada manusia, menjadi statement yang membutuhkan perhatian kita secara serius, dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam membangun kehidupan dan peradaban manusia. Statement tersebut terungkap dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini secara jelas menyiratkan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda. Itu berarti perbedaan merupakan sunnatullah. Yang terpenting adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membekali akal pikiran, perasaan, naluri, panca indera untuk dipergunakan oleh manusia bagaimana menyikapi dan menjalani kehidupan yang penuh dengan keberbedaan. Kemudian lebih lanjut dalam ayat tersebut dikatakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kondisi yang beraneka ragam, muncul perintah untuk saling mengenal satu sama lain. Kata saling mengenal berimplikasi bahwa manusia harus saling bersilaturahim, berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi satu sama lain tanpa melihat status sosial, kedudukan, ekonomi, keyakinan, ataupun kepercayaan. Hadirin, statement berikutnya yang menunjukkan tidak diutamakannya status keduniaan di mata Allah adalah pernyataan yang berbunyi, sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa. Dari penjelasan di atas dapatlah kita memahami bahwa perbedaan itu merupakan aset yang memperkaya khazanah bangsa
yang akan terasa indah saat saling mengenal satu sama lain dan tercipta jalinan persaudaraan yang mendukung persatuan, atau dengan kata lain bahwa keberbedaan tersebut melahirkan kebaikan. Bukankah ini bagian dari pemahaman terhadap kalimat yang sering disandarkan sebagai hadis Rasulullah, meskipun sangat lemah untuk dikatakan sebagai sebuah hadis, yaitu pernyataan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan atau perselisihan di antara umatku adalah rahmah atau kebaikan dan kasih sayang, yang pada satu kondisi dapat bermanfaat sebagai sebuah rukhsah atau dispensasi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, akhirnya dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2 hari yang lalu, maka marilah kita bersama merawat Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai dasar negara Pancasila, karena Bhinneka Tunggal Ika mampu dan dapat berfungsi sebagai berikut. 1. Pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Yang kedua, penyemangat membangun Indonesia lebih maju. Yang ketiga, benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Hadirin, marilah kita satukan niat, pemikiran, dan langkah kita untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Tinggalkan, abaikan, dan lupakan propaganda dan konspirasi yang memecah belah bangsa dan berupaya mengganti ideologi bangsa dan negara dengan ideologi yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita. Cintailah tanah air, lanjutkan perjuangan para pahlawan, isi kemerdekaan, berkontribusi membangun bangsa dan negara. InsyaAllah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan segera tercipta. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan shaf, rapatkan. Istau sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salati rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حياكم وبارك الله. السلام عليكم يا النبي ورحمة الله. الصالحين من شر. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.